Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Firstia Najma dengan NIM 23010130092, Prodi Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya terkait hubungan antara pendidikan dengan pendekatan kajian politik, ekonomi, dan sosial guna memenuhi tugas 2 mata kuliah kebijakan pendidikan. Pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kajian politik, sosial, dan ekonomi, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam suatu bangsa dan negara. Menurut penelitian, setiap bangsa memiliki sistem sosial politik yang di dalamnya terdapat 2 komponen penting, yaitu pendidikan dan politik. Seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 yang berbunyi, sistem politik Indonesia menekankan prioritas anggaran pendidikan minimal 20%. Kebijakan ini kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana undang-undang tersebut hasil dari kesepakatan politik. Dampak politik terhadap pendidikan dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, penciptaan nilai-nilai warga negara. Yang kedua, anggaran pendidikan. Yang ketiga, sumber daya pendidikan. Yang keempat, struktur sosial atau struktur sekolah. Yang selanjutnya, mutu lulusan, yang mana itu termasuk dengan perilaku politik dan sosial para siswa atau para masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, pendidikan juga dilihat sebagai investasi sumber daya manusia yang mana dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, yang mana dapat berkontribusi secara bagus atau secara baik terhadap pembangunan ekonomi melalui peningkatan keterampilan dan produktivitas. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya memajukan sektor ekonomi saja, akan tetapi juga dapat berperan penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Secara sosial, pendidikan berperan dalam perubahan sosial, yang mana pendidikan ini memiliki fungsi dalam reproduksi budaya, difusi budaya, dan pengembangan tradisi. Selain itu, pendidikan juga dapat memodifikasi atau memperbaiki struktur sosial ekonomi tradisional dan dapat membawa perubahan yang mendasar pada institusi-institusi yang kurang modern atau kurang mengikuti zaman. Pendidikan juga sering dikaitkan dengan kekuasaan politik, sosial, dan ekonomi. Dalam suatu penelitian, terdapat 4 isu utama yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan berbasis kekuasaan. Yang pertama ada domestifikasi dan stupidifikasi. Yang kedua ada demokrasi dalam pendidikan. Yang ketiga ada indoktrinasi. Dan yang terakhir ada integrasi sosial. Domestifikasi dan stupidifikasi ini merujuk pada proses pembelajaran yang dikendalikan oleh kekuasaan, di mana kreativitas peserta didik sangat-sangat dibatasi. Lalu yang kedua ada demokrasi dalam pendidikan. Demokrasi dalam pendidikan sangat menekankan kesetaraan hak dan kewajiban antara peserta didik tanpa adanya diskriminasi sosial. Lalu yang ketiga ada indoktrinasi. Indoktrinasi ini terjadi ketika kurikulum digunakan sebagai sarana penyebaran ideologi kekuasaan yang menyebabkan pendidikan menjadi alat kontrol sosial. Yang terakhir ada integrasi sosial. Integrasi sosial melalui pendidikan memungkinkan terciptanya kesatuan dalam kelompok etnis dan ras untuk mendukung kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.